Nomor 11, perhatikan gambar posisi bulan dengan huruf B kecil, kemudian bumi dengan huruf B besar, dan matahari dengan huruf M besar. Jadi yang yang mengelilingi ini adalah bulannya. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah bumi, ininya matahari. Kemudian ditinjau dari posisi matahari, bulan, dan juga bumi terjadi pasang maksimum. Ditunjukkan pada nomor berapa saja. Nah, kita ingat kembali dulu sebenarnya pasang itu yang seperti apa, kemudian surut yang seperti apa, kemudian pasang itu dibedakan menjadi berapa aja sih? Nah, pasang itu merupakan peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut itu adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Nah, pasang surut air laut ini itu terjadi akibat adanya pengaruh gravitasi matahari dan juga gravitasi bulan. Kemudian kalau misalnya pasang maksimum itu terjadi pada saat matahari dan juga bulan itu dalam posisi yang sejajar. Nah, kita lihat di dalam gambar itu mana yang posisi matahari dan juga bulannya sejajar nih. Nah, itu ada di nomor 3 dan juga nomor 4. Nah, lanjut lagi. Kemudian nomor 1 dan juga 2 itu apa? Itu termasuk ke dalam pasang perbani atau pasang yang terkecil. Dan itu terjadi pada saat posisi bulan dan matahari tegak lurus. Nah, sehingga nomor 11 ini kuncinya adalah yang C. Nomor 12, peristiwa yang menunjukkan perubahan fisika itu yang mana? Nah, kita ingat kembali dulu, apa sih yang disebut sebagai perubahan fisika? Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan suatu zat yang tidak mengakibatkan terbentuknya zat baru. Nah, proses-proses perubahan fisika ini meliputi adanya pencampuran, kemudian ada perubahan bentuk, dan juga perubahan wujud. Nah, satu lagi ada yang disebut sebagai perubahan kimia. Nah, masih ingat dengan perubahan kimia? Perubahan kimia itu adalah perubahan suatu zat yang mengakibatkan terbentuknya suatu zat baru. Nah, proses-proses perubahan kimia itu meliputi adanya perkaratan atau yang disebut korosi, kemudian pembusukan, dan pembakaran. Nah, biasanya perubahan kimia ini disertai dengan adanya perubahan warna, pembentukan gas, perubahan suhu, dan pembentukan endapan. Nah, dari penjelasan ini sekarang kita cari di option A, B, C, D, mana sih yang termasuk ke dalam perubahan fisika? Nah, dimulai dari yang A, membuat meja dari kayu jati. Berarti di sini bentukan awalnya adalah kayu jati, kemudian diubah menjadi meja. Berarti di sini ada perubahan bentuk, sehingga udah langsung ketemu ini pada option A ini adalah termasuk di perubahan fisika. Kemudian yang di B, C, dan juga D kita cermati lagi. Yang di B itu adalah membuat yogurt dari susu. Nah, ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Kemudian yang C, membuat alkohol dari fermentasi anggur. Ini juga termasuk perubahan kimia. Yang D, membuat sabun dari lemak dan natrium hidroksida. Itu juga termasuk di perubahan kimia. Nomor 13, perhatikan grafik pertumbuhan penduduk berikut ini. Nah, apabila pertumbuhan penduduk daerah A seperti grafik ini, maka prediksi pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan pada tahun yang akan datang itu seperti apa? Nah, kita lihat bahwa grafiknya di sini itu dari pertambahan tahun itu semakin melonjak tinggi. Nah, di sini menandakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penduduknya, maka tingkat pencemaran lingkungan itu juga akan semakin meningkat. Nah, pertambahan penduduk yang pesat itu mengakibatkan adanya peningkatan jumlah kebutuhan air bersih, ya kan? Nah, peningkatan kebutuhan air yang tidak diimbangi dengan ketersediaan dari lingkungan akan menimbulkan permasalahan kekurangan air bersih, terutama di lingkungan perkotaan dan pemukiman padat penduduk. Nah, hal ini disebabkan oleh banyaknya hutan, lahan pertanian, dan tempat-tempat penahan air yang berubah menjadi area pemukiman dan juga industri. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi kekurangan air bersih, terutama di daerah perkotaan. Sehingga
nanti dampaknya pula, karena di sini tadi di awal dikatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka tingkat pencemaran lingkungan juga akan meningkat. Otomatis nanti juga itu berpengaruh kepada limbah rumah tangga yang ada. Semakin banyak penduduknya, berarti nanti dia akan banyak pula limbahnya. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan tadi, kita cek dari option A, B, C, D mana yang mengarah pada penjelasan tadi. Nah, ini terletak pada option yang C, yaitu menurunnya kualitas air dengan bertambahnya limbah rumah tangga. Nomor 14. Penggunaan DDT dalam peningkatan hasil pertanian sebagai pemusnah hama dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, gangguan yang dapat terjadi itu apa? Nah, DDT atau diklorodevinyl trikloretan itu adalah zat yang sulit larut dan terurai, sehingga ketika menggunakan DDT konsentrasinya akan semakin tinggi atau terakumulasi di lingkungan. Sehingga di sini option yang mendekati dari penjelasan tadi itu adalah di B, yaitu terjadi peningkatan polutan di lingkungan. Nomor 15. Berikut ini beberapa upaya untuk mengatasi pencemaran. Nah, upaya mengatasi pencemaran air yang mengakibatkan terjadinya blooming alga adalah, nah, ingat kembali kemarin saya sudah menjelaskan mengenai eutrofikasi, yaitu pengendapan mineral di dalam perairan yang berasal dari pemupukan lahan pertanian dengan menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Nah, di sini kita ingat kembali nih. Jadi, limbah pertanian itu biasanya akan mempengaruhi kondisi air dan juga tanah. Nah, limbah pertanian itu dihasilkan dari penggunaan pupuk, pestisida, atau bahan organik lainnya secara berlebihan. Nah, apabila terjadi hujan, maka pupuk yang berlebihan ini akan terbawa air menuju sungai, kemudian berkumpul di danau atau bendungan. Nah, pupuk akan mengendap sehingga membuat kandungan zat hara di perairan akan meningkat. Akibat meningkatnya zat hara dalam perairan, alga atau ganggang akan tumbuh dengan sangat subur. Nah, peristiwa itu tadi yang disebut sebagai blooming alga. Efeknya gimana? Kalau misalnya nanti ada blooming alga, maka ganggang itu akan menutupi sebagian besar dari permukaan air. Nah, tertutupnya permukaan air oleh ganggang itu akan mengurangi sinar matahari yang dapat menembus di air. Hal tersebut akan menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis dari si fitoplankton. Kemudian, bila proses fotosintesisnya itu terhambat, maka kadar oksigen yang terlarut dalam air itu akan menurun. Nah, selain dari pupuk pertanian, limbah deterjen itu juga dapat menjadi faktor dari penyebab terjadinya blooming alga, karena pada deterjen itu juga banyak sekali mengandung fosfat. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka di sini option yang mendekati adalah di nomor 1, yaitu upayanya adalah tidak menggunakan pupuk buatan secara berlebihan, dan juga 4, tidak membuang limbah rumah tangga khususnya sisa deterjen itu ke sungai, yaitu jawaban nomor 1 dan juga 4.